Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, peserta didik SMK Pemuda Taruna. Sesuai dengan yang telah diumumkan kemarin, bahwasanya untuk kegiatan MPLS sementara kita tunda dulu. Namun untuk pengenalan akademik akan kami sampaikan melalui media Zoom meeting. Nanti juga mungkin yang belum bisa gabung bisa mengikuti untuk melihat di YouTube ya. Setelah ini akan saya upload di YouTube. Untuk pagi kali ini perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Naim, biasa dipanggil Pak Naim di sini. Saya sendiri di sini sebagai Wakasek Kurikulum, yang mana untuk terkait perihal kurikulum, jurusan dan lain sebagainya, nanti mungkin kalau kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke saya. Langsung saja kita mulai untuk pengenalan akademik di SMK Pemuda Taruna. Oke. Nah, bentar. Baik. Nah, untuk SMK Pemuda Taruna sendiri memiliki nama lengkap Lembaga SMK Pemuda Taruna, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Pemuda Taruna, yang mana bentuk pendidikan dari SMK Pemuda Taruna adalah sekolah dengan basisnya di kejuruan, jadi mengajarkan teknik-teknik terkait. Nanti kita akan bahas. Alamat sendiri dari SMK Pemuda Taruna beralamatkan di Jalan Sumberarum, Desa Ngraseh, Kecamatan Dader, Kabupaten Bojonegoro. Tahun berdiri di tahun 2013 dan mendapatkan izin pada tahun 2015. Untuk kompetensi kalian sendiri atau jurusan itu ada dua. Yang pertama ada teknik dan bisnis sepeda motor dan juga multimedia. Kami perkenalkan dulu sejarah singkat dari SMK Pemuda Taruna, dari berdirinya sampai saat ini, bahwasanya sebagaimana pepatah dari Bung Karno, pemuda yang kenal sejarah adalah pemuda penyelamat bangsa. Maka dari itu kita perlu mengenal sejarah dari SMK Pemuda Taruna kita agar kita bisa belajar dan bisa memiliki rasa cinta dan juga sayang kepada lembaga kita. SMK Pemuda Taruna merupakan salah satu lembaga formal yang lahir dari rahim Pondok Pesantren Al-Azhariyah Desa Ngraseh, Dader Bojonegoro, yang diasuh oleh beliau almarhum Almarhumullah Haji Mustafa SHI, dan sekarang diasuh oleh menantu beliau yang bernama Bapak Kiai Amin Toha. Pada tahun 2013, menantu pertama dari almarhum Bapak Kiai Haji Mustafa yang bernama Bapak Kiai Amin Toha mendapat isyarah dari kiai beliau agar bisa mengembangkan pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Al-Azhariyah, khususnya di tingkat menengah, yang mana kala itu telah berdiri beberapa lembaga yang telah ada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Azhariyah. Setelah bermusyawarah dengan perumus yayasan, barulah beliau bertekad untuk mendirikan SMK Pemuda Taruna ini. Nah, bisa dibaca. Nah, nanti ini juga kita share link untuk materinya ya, jadi tidak perlu khawatir. Nah, jadi pada tahun 2015 itu SMK Pemuda Taruna baru bisa memiliki izin dan diakui legalitasnya oleh pemerintah. Nah, sebelumnya itu
pada tahun 2013 hingga tahun 2015 sebelum diberikan ilegalitas, SMK Muda Taruna masih menginduk di SMK Taruna Balen. Berikut ini adalah tokoh-tokoh dari para pendiri inti dari SMK Muda Taruna, yang mana yang ada di paling kiri ini beliau almarhum Bapak Kiai Haji Mustafa. Beliau merupakan pendiri Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Syariah, yang mana juga menjadi pengasuh pertama dari Pondok Pesantren Al Syariah. Yang berada di tengah ini adalah Bapak Kiai Amin Toha sebagai MAG, yang mana beliau merupakan kepala sekolah pertama di SMK Muda Taruna mulai tahun 2013 hingga tahun 2017. Dan yang paling kanan ini ada Bapak Muhammad Imamuddin SMM. Beliau adalah pendiri sekaligus kepala sekolah SMK Muda Taruna dari tahun 2017 hingga saat ini. Nah, untuk Bapak Ibu guru dari SMK Muda Taruna, ini yang pertama tadi ada Bapak Amin Toha, yang kedua ada Bapak Fatul Ulum SSY, yang mana beliau nanti akan mengajar di mata pelajaran agama, khususnya di mata pelajaran Aswaja dan Kanwan, sejarah kebudayaan Islam. Dan ini ada Bapak Kiai Agus Abdul Mujib, yang mana beliau adalah guru Tahasusiah Kitab Kuning. Dan ini adalah Bapak Darul Ma'arif SPD, beliau adalah guru olahraga di SMK Muda Taruna. Dan ini adalah Bapak Muhammad Baudin, beliau mengampu di mata pelajaran Bahasa Indonesia, juga sebagai Wakasek bidang humas. Yang ini ada selanjutnya ada Bapak Imam Fadli SE, beliau adalah guru mata pelajaran produktif TBSM, yang juga sebagai Wakasek bidang sarana dan prasarana. Selanjutnya ada Bapak Agus Prayitno, beliau juga mengampu di mata bidang agama. Selanjutnya ada saya sendiri, Bapak Muhammad Naim, mengampu di mata pelajaran produktif multimedia dan juga sebagai Wakasek bidang kurikulum. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Srianto, juga mengampu di mata pelajaran olahraga. Selanjutnya ada Bapak Agung Suratul Islam, beliau adalah guru yang mengampu di mata pelajaran produktif TBSM sekaligus sebagai kepala jurusan atau Kakomdi di Perguruan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Selanjutnya ada Kak Setia Pujiono, beliau adalah pengampu mata pelajaran bimbingan konseling sekaligus sebagai Wakasek bidang kesiswaan. Selanjutnya ada Ibu Ista Hamidatin, beliau pengampu di mata pelajaran agama, Islam, dan budi pekerti, juga sebagai bendahara sekolah. Jikalau mungkin ada pertanyaan terkait dengan biaya dan lain-lain, nanti bisa ditanyakan di Bu Ista Hamidatin ataupun tadi ke Pak Ulum ya. Nah, selanjutnya ada Ibu Aimatin Nasihah, beliau mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia, pendidikan kewarganegaraan. Nah, beliau juga sebagai wali kelas 10. Jadi wali kelas 10 nanti kalau mau tanya apa-apa bisa langsung ke Bu Ima ya. Dan selanjutnya ada Ibu Yani Fitriana, beliau mengampu di bidang produktif juga bahasa Inggris. Selanjutnya ada Ibu Nur Aziza, beliau mengampu mata pelajaran matematika. Ada Ibu Nur Kursiatin, mengampu mata pelajaran produktif multimedia, juga sebagai kepala jurusan atau Kakomdi kejuruan multimedia.
Ada Ibu Yusratun-Nisa, beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris. Ada Ibu Anis Umi Khairutunisa, itu juga mengampu di bidang matematika. Lalu ada Ibu Diana Dewi, juga guru matematika. Ada Kak Yesi, itu KTU kita. Dan ada Nurul Ulfia Rohmatin, juga mengampu di bidang fisika dan kimia. Selanjutnya kita akan kenalkan terkait dengan visi dan misi SMK Muda Taruna. Yang pertama di sini adalah visinya, yaitu mencetak insan yang profesional, berjiwa entrepreneur berdasarkan IPTEK dan IMTAK. IPTEK dan IMTAK itu apa? Nah, IPTEK itu adalah ilmu pengetahuan teknologi, dan IMTAK itu adalah iman dan ketakwaan. Jadi sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa SMK Muda Taruna berada di bawah naungan Pondok Pesantren, maka dari segi pembelajaran kita padukan dengan kurikulum Pondok Pesantren. Namun juga tetap memperhatikan kualitas pendidikan dari bidang teknologi, khususnya di teknologi rekayasa teknik dan disiplin motor, dan juga teknik informasi multimedia. Untuk misi yang telah kita laksanakan, yang pertama adalah menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai pada dunia usaha dan dunia industri. Jadi diharapkan hasil lulusan dari SMK Muda Taruna nanti langsung bisa dapat bekerja di dunia usaha maupun di dunia industri. Yang kedua adalah membekali berstrategi dengan pengetahuan, keterampilan, dan profesional dalam bidangnya. Bidang apa? Ya, sesuai dengan bidang yang dimiliki oleh para peserta. Misalkan yang multimedia, berminat di bidang fotografi, desain, nah itu nanti kita kembangkan di sana. Tak lain juga di teknik dan disiplin motor juga sama. Nah, nanti akan diajari teknik-teknik terkait dengan mungkin kalau yang mau buka usaha, nanti juga bisa akan sangat dipelajari di sini. Yang ketiga, misinya adalah mencetak generasi berakhlak karimah yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Jadi kita memiliki landasan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah, atau dalam sisi keorganisasian adalah Nahdlatul Ulama ya. Nah, jadi kalau kalian para kader itu sangat cepat ya, sangat benar kalau memilih sekolah di SMK Muda Taruna. Nah, untuk agenda kegiatan tahunan, yang pertama kita ada kunjungan industri. Nah, kunjungan industri ini adalah kita berkunjung di suatu tempat industri, baik perusahaan maupun nanti ada mungkin instansi pemerintah, ada stasiun televisi. Nah, itu nanti kita akan mengenal lebih dalam terkait dengan kondisi industri yang ada pada saat ini, terkait teknologi industri. Nah, itu nanti kita akan belajar di saat kunjungan industri ini. Yang kedua ada praktek kerja industri. Nah, ini lebih mendalam lagi. Nah, di prakerin atau praktek kerja industri ini kita akan praktek langsung. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari SMK yang mana terdapat pendidikan sistem ganda, yang mana kita diberi kesempatan untuk magang dan latihan langsung di tempat usaha ataupun industri. Jadi selama beberapa bulan, biasanya 3 bulan, nah itu akan digembleng di tempat industri terkait dengan pekerjaan, nah kita akan diajari lebih dalam terkait teknik-teknik yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, kegiatan tahunan yang tidak pernah terlewatkan adalah peringatan hari-hari nasional dan hari-hari besar keagamaan. Nah, itu untuk mengembangkan kreativitas, mengembangkan minat dan bakat, itu biasanya juga dilaksanakan di sini. Yang keempat, ya ini dari segi sosial, kita juga mengajarkan peserta untuk selalu peduli terhadap bersama dengan mengadakan santunan anak yatim, piatu, dan kaum duafa. Itu nanti biasanya juga dibarengkan, dijadikan satu acara dengan
di peringatan hari-hari besar keagamaan ataupun hari-hari nasional. Yang selanjutnya ada ajang prestasi siswa. Nah, itu nanti setiap semester, setiap tahun nanti akan diadakan sebuah ajang prestasi yang mana di sini akan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam hal prestasi ya. Selanjutnya untuk organisasi kesiswaan bagi kalian yang gemar di organisasi. Nah, yang pertama tentu saja sudah jelas ada OSIS. Nah, itu yang kedua ada pimpinan komisariat atau PK, IPNU IPPNU, SMK Bunda Taruna. Nah, jadi kalian yang mungkin di rumah sudah pernah kenal bergabung di organisasi IPNU IPPNU, salah satu badan otonom milik NU. Nah, itu bisa gabung di sini. Nah, selanjutnya bagi kalian yang mungkin sangat gemar dengan pramuka atau kepanduan, nanti bisa bergabung dengan Dewan Ambalan di Pramuka SMK Bunda Taruna. Untuk ekstrakurikuler sendiri, kita ada cukup banyak pilihan. Nah, ini untuk peserta didik diwajibkan untuk memilih minimal 2 untuk pemilihan ekstrakurikuler yang ada di SMK Bunda Taruna. Nah, yang pertama ada pramuka, ada futsal, ada entrepreneur community, ada kesenian banjari, ada kesenian batik, kesenian tari sufi, dan juga ada drum band. Nah, ini minimal bisa memilih 2 untuk bisa dikembangkan kreativitasnya di ekstrakurikuler. Nah, terkait ini apa saja? Nah, nanti akan kita bahas di sesi atau pertemuan selanjutnya. Oke, kita langsung di intinya, yaitu di kompetensi kalian, yang mana tujuan dari adanya pengenalan ini adalah untuk mengenal jurusan dari masing-masing kalian yang ada di SMK Bunda Taruna, agar saat pemilihan jurusan kita tidak salah target ya. Yang mana mungkin kita hobinya di sini, kita target tujuannya nanti di sini. Nah, itu harus disesuaikan dengan jurusan yang akan kita pilih. Karena kalau tidak kita tentukan, nah nanti biasanya akan menyesal di kemudian hari. Jangan sampai 3 tahun kita belajar baru sadar kalau ternyata salah jurusan. Nah, itu jangan sampai. Oke, yang pertama kita kenalan dulu dengan teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM. Di teknik dan bisnis sepeda motor itu mempelajari teknik-teknik dasar otomotif sepeda motor, servis sepeda motor, perawatan sepeda motor, lingkup bisnis sepeda motor, dan masih banyak lagi. Nah, jadi sangat cocok ini kalau mungkin bagi para rider ya, para cowok yang suka hobi di bidang otomotif, khususnya otomotif sepeda motor, nanti bisa gabung di kejuaraan ini. Namun juga dipertimbangkan untuk peluang kerjanya juga. Nanti kita bisa kerja sebagai perancang mesin, sebagai tenaga pabrik, nah, sebagai desainer alat-alat sepeda motor, teknologi sepeda motor, dan bahkan juga bisa kita nanti diajarkan untuk membangun bisnis sendiri. Nah, misalkan mau bisnis bengkel di rumah, nanti bisa diajarkan teknik-tekniknya. Kebetulan juga para guru pengajar di SMK Bunda Taruna juga memiliki usaha sendiri. Nah, jadi kalau mau konsultasi terkait dengan usaha bengkel, nah itu nanti bisa langsung dengan ahlinya. Nah, selanjutnya ada kompetensi kalian multimedia. Nah, ini bagi yang hobi-hobi gambar, hobi fotografi, hobi videografi, nanti bisa memilih jurusan ini. Nah, yang dipelajari apa saja di sini? Yang pertama ada desain grafis, ada teknik fotografi, teknik videografi, editing gambar, audio dan video, teknik pembuatan animasi, dan masih banyak lagi tentunya.
Nah, untuk peluang kerjanya sendiri, multimedia nanti bisa mengembangkan diri di fotografer, sebagai desainer, animator, sebagai videografer, atau bahkan nanti juga bisa sebagai teknisi, karena nanti juga akan diajari bagaimana cara maintenance, bagaimana cara merawat komputer sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan nanti juga bisa bekerja di bidang teknisi komputer. Baik anak-anakku sekalian, karena waktu kita juga terbatas, langsung itu tadi ada 2 jurusan, TBSM dan juga MM, silahkan dipilih jurusannya, dipilih benar-benar, kita kasih waktu, ya, jangan sampai 3 tahun nanti kita merasa salah jurusan. Jadi harus ditetapkan betul-betul apa yang ingin diraih nantinya saat sudah lulus dari SMK Muda Taruna, itu yang penting. Untuk pengisian jurusan silahkan ditulis ini, dikunjungi laman di browsing ya, di browser https://formulir jurusan SMK Peta 2021, atau bisa langsung diketikkan bit.ly/formulir jurusan SMK Peta 2021. Linknya harus sesuai ini ya nanti ya. Nanti akan kita share juga di linknya, kita cantumkan di deskripsi di bawah. Nah, ini silahkan diisi. Ingat, ketika kalian mengisi harus benar-benar yakin bahwa itu nantinya adalah tujuan dari masa depan kalian. Oke, untuk sesi kali ini kita akhiri dulu. Semoga kita bisa segera mengadakan MPLS secara tatap muka. Semoga pandemi ini juga semoga segera berlalu dan kita bisa melakukan pelajaran secara normal seperti sedia kala. Akhirul kalam, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalau ada yang perlu ditanyakan bisa langsung menghubungi saya. Nanti saya share nomornya di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.